yang membuat kita terkejut juga bahwa ternyata dinyatakan meninggal karena terinfeksi COVID-19, betul? Itu setelah 3 kali setelah yang pertama di swab itu negatif, yang kedua negatif, yang ketiga baru positif. 2 swab pertama apakah antigen atau PCR? PCR. 2 PCR pertama negatif, PCR ketiga baru positif. Ketiga positif. Mohon maaf Kak, saya kan punya pengalaman yang sama almarhum papi. Itu apakah ketika ngaco gitu, apakah nggak cuci darah dulu gitu? Enggak, belum. Oh, belum pernah cuci darah sama sekali? Tapi ya mungkin kita juga tahu. Udah cuci darah waktu setelah terinfeksi itu. Ada setelah ginjalnya. terinfeksi COVID-19 sempat cuci darah? Sebelum COVID, sebelum masuk ke rumah ya. sakit yang terakhir ini ya? Itu dilakukan cuci darah karena ginjalnya sudah buruk ya. Dan memang sempat demam juga, sempat demam waktu Ketika sedang dalam keadaan koma di rumah sakit, berarti tidak ada satupun yang menemani beliau. Ya memang tidak bisa. Di ruang ICU ya? Ya, karena di ICU jadi tidak ada yang bisa untuk menemani di situ. Pun anaknya ada di rumah sakit tapi dia di luar, nggak bisa masuk. Ya pasti. Selama 2 minggu dalam keadaan koma, kondisinya yang diketahui sama para sahabat apakah naik turun atau? Yang kita update dari dokter setiap harinya karena kita nggak bisa ke sana, diupdate sama dokter setiap hari progresnya Memburuk terus menurun. terus. Sehingga setelah COVID, pertama kan di rumah sakit Pertamina yang Kebayoran, tapi setelah positif COVID langsung dipindahkan ke RSDP Simpruk karena itu khusus COVID. Gitu. Sebagai sahabat yang selalu menemani mendiang, sempat ada firasat atau barangkali mimpi yang menghampiri? Firasat yang ini sih nggak ada ya. Cuman ada pernah telepon sebelum beliau tidak ada tuh ada bicara head. Kalau gue bahasa dia kan suka head mati gitu terus kan bahasanya tuh mati. Jadi dia selalu bilang gini, head kalau gue mati tolong jagain anak-anak gue gitu. Hanya itu aja yang terngiang di saya gitu. Jadi itu yang selalu saya dengar itu ya itu aja pesan beliau. Dari zaman kapan juga sebelum dia sakit atau apa selalu begitu. Dan terakhir ya dia ngomongnya kayak gitu. Tolong jagain anak gue ya head. Iya saya bilang gitu. Kalau untuk Teh Ira apa ya barangkali pesan yang selalu tidak akan pernah bisa dilupakan dari mendiang? Jadi lucu ya orangnya ya, humoris gitu. Di saat dia sakit pun dia selalu membuat candaan yang membuat kita tadinya tuh sedih lihat dia tuh jadi tertawa gitu loh karena tetap lucu. Tapi kalau saya lihat ya itu semangatnya sebenarnya tinggi untuk sembuh. Kalau kata-kata mati memang dari dulu ya selama kita bergaul sama dia sering sih, ntar kalau gue mati lu pada mandiin gue ya, ini kuburan gue di dekat samping masjidnya dia udah siapin. Itu sering bolak-balik ngomongin itu dari zaman berapa tahun yang lalu. Jadi nggak heran kalau kata-kata itu, tapi pas lagi dia sakit ngomong begitu kita langsung bilang, Mbak semua orang juga pasti mati, Mbak harus semangat gini. Iya gue semangat. Nah waktu dia mau ke Surabaya kan kita agak larang tuh. Iya kita larang. Karena dia mau ziarah itu, kan ngeliat kondisi dia gitu ya. Tapi dia bilang dia sanggup. Satu yang kita akhirnya membolehkan dia berangkat itu karena itu dia bilang nazar. Dia ada nazar katanya sebelum gua mati gua mau ziarah ke kuburan Gus Mik itu katanya gitu. Jadi karena nazar dia ngesebut ya udahlah jalan aja insya Allah baik gitu ya. Ya akhirnya pulang juga baik. Cuma dia kalau enak sedikit langsung sering mau kemana semangat gitu. Karena semangat jiwa, semangatnya.